Selamat pagi Bapak. Di pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil UAS Project Organisasi Komputer. Yang pertama, sebelum kami masuk ke penjelasan, yang pertama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Tommy Manihuruk. Saya Daniel Sahala. Saya Noval Fadliansyah. Saya Christian Andi Tarigan. Saya Ken Mangabean. Tiga. Baik, yang pertama, di sini kami akan memperkenalkan judul tugas kami, yaitu pemanfaatan teknologi IoT dalam lingkungan kampus. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang masalah. Perkembangan dunia industri saat ini dikenal dengan konsep industri 4.0, mempunyai ciri teknologi yaitu dengan masyarakat dan tubuh manusia seperti sensor, robotik, 3D printing, internet hingga sistem virtual dan fisik yang dapat saling berkomunikasi atau Trionot 2017. Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri ketiga yang berkombinasikan beberapa perkembangan teknologi terbaru seperti sistem siberfisik, teknologi informasi dan komunikasi, Internet of Things dan Improved Trust atau KINZEL 2016. Teknologi internet sangat besar peran terhadap perkembangan industri 4.0 karena untuk meningkatkan produktivitas, efisien serta analisa keputusan dibutuhkan monitoring secara real time. Internet dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi antara mesin dan mesin, mesin dengan manusia hingga manusia dengan manusia. Selain itu, internet dunia industri dimanfaatkan sebagai karena kendali jarak jauh. Teknologi internet tersebut dikenal dengan sebuah IoT, Internet of Things, Coordination and Support Activities for Global atau RFID, Aktivitas dan Standar Nasional Science 2018. Mendefinisikan IoT, Internet of Things, adalah sebuah infrastruktur jaringan global yang menghubungkan benda fisik dengan virtual melalui kemampuan komunikasi bersama teknologi yang ditawarkan seperti teknologi komunikasi, jaringan sensor, internet protokol, dan aplikasi kooperatif. Perkembangan teknologi tidak dapat dimaksimalkan jika tidak diikuti sumber daya manusia atau SDM. Yang berkualitas sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau industri guna untuk produktivitas, loyalitas, dan efektivitas di dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan sumber daya manusia, salah satu melalui pendidikan. Pendidikan adalah sarana yang efektif dalam mengembangkan sumber daya manusia. SDM melalui pendidikan diharapkan mampu menciptakan SDM berkualitas. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut. 1. Bagaimana rancangan media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer? 2. Bagaimana membangun media pembelajaran IoT pada masa kuliah organisasi dan arsitektur komputer? 3. Bagaimana untuk kerja media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer? Dan 4. Bagaimana kelayakan media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer? Tujuan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pemanfaatan teknologi IoT dalam lingkungan kampus yaitu 1. Merealisasikan pemanfaatan teknologi IoT dalam lingkungan kampus pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. 2. Membangun media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. 3. Mengetahui unjuk kerja media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. 4. Mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran IoT pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Manfaat. 1. Menambah pengetahuan mahasiswa dalam pembelajaran mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, khususnya pada materi IoT. 2. Menambah sumber pengetahuan mengenai IoT melalui media pembelajaran IoT. 3. Memberikan kemudahan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum. 4.
menambah pemahaman mahasiswa terkait materi tentang pengaplikasian IoT dalam lingkungan kampus. 5. Memberikan gambaran pada mahasiswa mengenai penerapan IoT dalam lingkungan kampus dan kehidupan sehari-hari. Baiklah, ini yang saya bawakan. Selanjutnya akan dibawa oleh teman saya. Ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi pembahasan lanjutan dari teman saya. Bab 2, landasan teori. Konsep-konsep teoritis yang mendasari topik masalah. Internet of Things atau IoT menjadi sebuah bidang penelitian tersendiri semenjak berkembangnya teknologi internet dan media komunikasi lain. Semakin berkembang keperluan manusia tentang teknologi, maka semakin banyak penelitian yang akan hadir. Internet of Things atau IoT adalah salah satu hasil pemikiran para peneliti yang mengoptimasi beberapa alat seperti media sensor, radio frequency identification atau RFID, wireless sensor network, serta smart object yang memungkinkan manusia mudah berinteraksi dengan semua peralatan yang terhubung dengan jaringan internet. IoT muncul sebagai isu besar di internet. Diharapkan bahwa miliaran hal fisik atau benda akan dilengkapi dengan berbagai jenis sensor terhubung ke internet melalui jaringan serta dukungan teknologi seperti tertanam sensor atau aktualisasi, frekuensi radio identifikasi atau RFID, jaringan sensor nirkabel, real time, dan layanan web. IoT sebenarnya cyber physics system atau jaringan dari jaringan dengan jumlah besar hal besar dan sensor atau aktuator yang terhubung ke internet. Besar-besaran dalam beberapa kasus aliran data real time akan otomatis dihasilkan oleh hal-hal yang terhubung dan sensor. Dan semua kegiatan yang ada dalam IoT adalah untuk mengumpulkan data mentah yang benar dengan cara yang efisien. Tapi lebih penting adalah untuk menganalisis dan mengolah data mentah menjadi informasi lebih berharga. Internet of Things merupakan perkembangan keilmuan yang sangat menjanjikan untuk mengoptimalkan kehidupan berdasarkan sensor cerdas dan peralatan pintar yang bekerjasama melalui jaringan internet. Oke, baiklah, di sini akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami. Pembahasan topik Internet of Things atau IoT adalah sebuah paradigma teknologi yang menghubungkan berbagai perangkat fisik seperti sensor, perangkat elektronik, kendaraan, dan lain-lain. Internet memungkinkan penukaran dan serta komunikasi antar perangkat tanpa mengumpulkan, mengirim, dan menerima data secara otomatis melalui jaringan sehingga menciptakan lingkungan yang lebih cerdas dan terhubung. Internet of Things atau IoT merujuk pada jaringan perangkat yang saling berkomunikasi dan berinteraksi melalui internet. Prinsip kerjanya berdasarkan pada integrasi sensor dan perangkat elektronik dan pada objek-objek fisik yang memungkinkan pengumpulan data secara real time. Data yang dikumpulkan dari perangkat ini kemudian dapat dianalisis dan digunakan untuk mengambil keputusan secara otomatis atau diintegrasikan dengan sistem lain untuk mengoptimalkan kerja dan memberikan layanan yang lebih efisien. Penerapan IoT di perguruan tinggi. Keamanan dan akses kontrol di dalam ruangan perkuliahan menciptakan rasa aman dan terkontrol pada di perguruan tinggi khususnya di Indonesia. Dalam hal manajemen, para mahasiswa untuk mengakses ruangan merupakan sebuah tantangan yang dihadapi hanya di Indonesia. Dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penerapan IoT sudah mulai dilakukan di Universitas Indonesia. Penerapan IoT yang telah banyak dilakukan yaitu penggunaan fingerprint yang dimana merupakan teknologi pembuka dan penerapan IoT yang dapat digunakan untuk mengontrol kehadiran mahasiswa dan pegawai. Teknologi ini Universitas Indonesia atau UNPRI Kota Medan telah mengimplementasikan akan sebuah sistem yang mengontrol kehadiran mahasiswa dan seluruh pegawai pada setiap kampus yang ada. Resiko IoT bagi mahasiswa di kampus. 1.
1. Kebocoran data. Dengan banyaknya perangkat IoT yang terhubung, resiko kebocoran data dapat meningkat, yang dapat membahayakan privasi dan keamanan mahasiswa. 2. Overdependence. Mahasiswa mungkin menjadi terlalu tergantung pada teknologi IoT yang dapat menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam menyelesaikan tugas atau mengatasi masalah sendiri. 3. Gangguan sinyal. Perangkat IoT memerlukan sinyal yang stabil dan kuat untuk berfungsi dengan baik. Namun, jika terjadi gangguan sinyal, perangkat IoT mungkin tidak dapat berfungsi bagaimana mestinya. Mantap. Baiklah, akan diulang dengan teman saya. Bab 4 penutup. Kesimpulan, pemanfaatan IoT memiliki peran penting dalam pengelolaan fasilitas dan infrastruktur lembaga pendidikan. Dengan memanfaatkan teknologi IoT, lembaga pendidikan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan kualitas lingkungan belajar, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa dan staf. Konsep IoT yang menghubungkan berbagai perangkat fisik ke internet dan menghubungkan pertukaran data dan komunikasi tanpa campur tangan manusia menjadi landasan bagi penerapan teknologi ini dalam lembaga pendidikan. Dalam pengelolaan fasilitas, IoT memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan, kualitas, dan konsumsi energi. Selain itu, dalam pengelolaan infrastruktur, IoT membantu dalam pemantauan serta manajemen dan sumber daya. Keamanan dan pengawasan lembaga pendidikan juga dapat ditingkatkan dengan menggunakan pengawas, sensor, pengamanan akses, sistem notifikasi, serta pemantauan kesehatan siswa dan staf. Meskipun penerapan IoT menawarkan banyak keamanan data dan pelatihan yang perlu diatasi, dengan pendekatan hati-hati, perencanaan matang, dan kolaborasi dengan pihak luar negeri yang berpengalaman, lembaga pendidikan Islam yang dapat mengoptimalkan potensi teknologi IoT untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan dalam proses belajar mengajar. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, ini dia lanjutan dari tugas kami yang yaitu saran. Saran sebagai penutup laporan penelitian ini dikemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan penelitian. Yang satu, sekolah sebagai penyedia fasilitas teknologi informasi untuk pembelajaran hendaknya memperhatikan ketersediaan fasilitas teknologi informasi, ketersediaan penyektor yang masih terbatas bisa menjadi kendala dalam pemanfaatan untuk kegiatan pembelajaran. 2. Sekolah hendaknya memperhatikan kondisi jaringan internet sekolah, mengingatkan semakin bertambahnya penggunaan hotspot sekolah. Guru atau dosen sebagai pendidik hendaknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan proses pembelajaran. Baiklah, itulah sekian hasil presentasi kami. Dan jika ada kesalahan kata atau tutur yang kurang berkenan di untuk Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah organisasi komputer. Cukup sekian video yang bisa kami buat. Selamat pagi, Pak.